Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dalam pembahasan materi kelas 8 sesuai buku Kemendikbud edisi revisi 2017 dalam program kerja KKN Mandiri UNY 2021. Setelah kita membahas soal mengenai kegiatan 2.2, yaitu posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu, kita lanjutkan untuk pembahasan materi masih dalam bab koordinat kartesius, tetapi membahas posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Dalam pembahasan ini, kalian akan diberitahukan beberapa kata yang dapat digunakan untuk menentukan posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Di antaranya adalah sejajar, tegak lurus, dan memotong. Akan saya beri contoh untuk sejajar. Garis yang sejajar dapat kita lihat, semisal untuk garis yang pertama bentuknya adalah seperti ini. Maka garis yang sejajar dengan garis M, kita beri nama garis M, adalah garis yang bentuknya seperti ini. Nah, jika garis yang pertama bentuknya adalah seperti ini, kita beri nama garis N, maka garis yang sejajar dengan garis N akan berbentuk seperti ini. Nah, bagaimana kalau mereng? Kalau mereng juga bisa, asalkan garis yang satunya lagi bentuknya juga sama. Mereng seperti ini dengan kemiringan yang sama. Misalnya ini adalah garis L. Ini mereng ke kanan. Bagaimana kalau ke kiri? Ke kiri juga bisa. Seperti ini berarti ia akan sejajar dengan garis O. Semisal, di sini adalah garis O. Jadi ini adalah bentuk-bentuk garis yang sejajar. Bagaimana untuk garis yang tegak lurus? Garis yang tegak lurus semisal kita punya garis P seperti ini. Nah, garis yang tegak lurus dengan garis P akan membentuk tanda tambah. Seperti ini tanda tambah. Jadi, bisa kita lihat dia akan membentuk sudut 90 derajat di sebelah sininya. Jadi, untuk yang garis tegak lurus membentuk tanda tanda tambah. Nah, jika dia bentuknya awalnya seperti ini, garis Q, maka yang tegak lurus akan membentuk bentuk tambah seperti ini kan. Nah, jadi tergantung di mana posisinya, apakah dia mendatar seperti contoh garis P ini atau tegak seperti garis Q ini. Lanjut untuk yang memotong. Untuk yang memotong, seperti kalian ketahui bahwa untuk sumbu koordinat di sini ada Y, di sini ada X. Nah, garis yang memotong, saya beri warna yang lain. Untuk garis yang memotong ini, dia harus memotong keduanya. Memotong sumbu Y, begitu pula sumbu X. Jadi, dia memotong di sumbu Y di sini, dan juga memotong sumbu X sebelah sini. Nah, ini kan merahnya ke sebelah sini. Juga berlaku demikian untuk yang miringnya ke sebelah kanan. Yang penting ia memotong sumbu Y dan juga sumbu X. Nah, tetapi juga ada nih, kalian menemukan garis yang ia bentuknya memang miring, seperti ini, tetapi ia hanya melewati tengah. Itu bukan memotong sumbu Y ataupun sumbu X, tapi ia melalui pusat dari koordinat. Jadi untuk yang garis ungu ini, ia tidak memotong sumbu Y dan sumbu X, melainkan ia melewati titik pusat dari koordinat kartesius. Titik pusat di sini kan bernilai 0,0. Jadi dia melewati titik tersebut, sehingga ia tidak memotong sumbu X dan juga sumbu Y. Kita lanjutkan. Untuk yang sejajar, kita bisa lihat sini, sejajar terhadap sumbu X. Sumbu X berada yang mendatar ini ya, yang warna ungu ini. Nah, sejajar berarti ya bentuknya harus persis dengan sumbu X. Berarti akan seperti ini. Nah, garis yang berwarna merah ini jauh dari atas ke bawah, selama ia memiliki posisi yang sama terhadap sumbu X, mau dia di atas atau di bawah, berarti ia tetap garis yang sejajar terhadap sumbu X. Begitu pula untuk garis yang sejajar terhadap sumbu Y. Garis sumbu Y yang tegak ini, nah, maka garis yang sejajar, dia bentuknya mirip, tegak juga. Entah dia dari kanan
atau di kiri, ia akan tetap sejajar terhadap sumbu Y. Kemudian ada ini tadi ya. Nah, ini merupakan garis yang sejajar terhadap sumbu X. Kita pembahasan untuk tegak lurus. Tegak lurus terhadap sumbu X. Sumbu X berada di sebelah sini. Nah, tadi tegak lurus, clue-nya adalah ia membentuk tanda tambah. Berarti kalau membentuk tanda tambah, seharusnya garisnya yang tegak. Yang tegak, nah di sini. Entah ia berada di kanan atau di kiri, selama ia membentuk tanda tambah terhadap sumbu X, berarti ia tegak lurus terhadap sumbu X. Begitu pula untuk tegak lurus terhadap sumbu Y. Sumbu Y seperti ini tegak, untuk membentuk tanda tambah, berarti kita harus membentuk garis yang mendatar. Seperti ini merupakan garis yang tegak lurus terhadap sumbu Y. Nah, di sini ada memotong. Sama seperti yang saya katakan tadi, untuk memotong dia langsung kita perhatikan sumbu X dan sumbu Y. Kan kalau misalnya yang ini tegak lurus hanya satu saja ya terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Nah, kalau memotong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi posisinya ia memotong lereng sebelah kanan seperti ini. Nah, sejauh dia memotong, maka sejauh ia miring ke sebelah kanan ini, maka ia akan memotong sumbu X. Ke kiri juga bisa seperti saya katakan tadi, tapi jika garisnya itu berada di tengah-tengah, walaupun dia mereng, tapi tengah-tengah, nah kan bisa terlihat nih kalau dia tidak memotong sumbu X dan sumbu Y, melainkan hanya melalui titik tengah dari bidang koordinat kartesius gitu. Itu untuk pembahasan sejajar, tegak lurus, dan memotong. Nah, di sini ada tabel yang harus diisi, di mana ada dua gambar yang disediakan. Dengan tabel yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu X, garis yang sejajar dengan sumbu Y, garis yang tegak lurus dengan sumbu X, dan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Dari dua gambar ini, kita diminta untuk mengidentifikasi. Kita akan mengisi untuk tabel yang pertama, ada garis yang sejajar dengan sumbu X. Kita lihat, apakah di gambar 1 ada garis yang sejajar terhadap sumbu X? Sumbu X bentuknya seperti ini, berarti garis yang sejajar dia juga harus bentuknya mendatar, dan di gambar 1 semua garis mendatar ya. Berarti isinya L1, L2, L3, dan L4. Kemudian kita lihat di gambar 2. Di gambar 2 kita mencari garis yang mendatar, sedangkan gambar 2 tidak ada. Berarti tabel yang pertama hanya diisi dengan L1, L2, L3, dan L4. Lanjutkan untuk tabel yang kedua, garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kita lihat lagi di gambar 1, sumbu Y yang bentuknya tegak seperti ini. Garis yang sejajar dengan sumbu Y berarti haruslah tegak. Kita lihat di gambar 1 tidak ada ya, berarti kita lanjutkan di gambar 2. Di gambar 2 kita lihat garis yang tegak. Garis yang tegak dimiliki oleh M1, M2, M3, dan M4. Nah, yang tabel ketiga, garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Kita lihat dulu di gambar 1. Sumbu X seperti ini. Garis yang tegak lurus berarti kita cari garis yang tegak untuk agar membentuk tanda tambah. Ternyata tidak ada ya di sini. Kita lanjutkan ke gambar yang kedua. Kita mencari garis yang tegak supaya membentuk tanda tambah. Dan ada garis M1, M2, M3, dan M4. Untuk yang terakhir, garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Pada gambar 1, sumbu Y seperti ini. Jika kita ingin membentuk garis yang tegak lurus, kita akan membentuk tanda tambah, sehingga yang kita cari adalah garis yang mendatar. Pada gambar 1, garis yang mendatar L1, L2, L3, dan L4. Sedangkan di gambar kedua, kita tidak menemukan garis yang mendatar seperti ini. Jadi yang isinya kolom ini hanyalah L1, L2, L3, dan L4. Nah, setelah kita sudah mengidentifikasi nih, bisa kalian perhatikan, di sini ada jawaban yang sama, L1, L2, L3, L4 untuk garis yang sejajar dengan sumbu X sama jawabannya dengan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Jika kalian tulis, bisa dibuatkan seperti ini. Ini tanda sejajar, sejajar X, garis yang sejajar dengan sumbu X akan sama dengan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Nah, dengan pola ini berarti untuk yang warna hijau ini, dia akan kita bentuk sejajar dengan X ini kita ganti Y, sama dengan tegak lurus dengan sumbu
Jadi ini bisa jadikan kalian patokan untuk mempermudah kalian dalam mengingat garis yang sama, posisi garis yang sama itu seperti apa hasilnya. Jadi garis yang sejajar dengan sumbu X akan bernilai sama dengan garis yang tegak lurus dengan sumbu Y. Begitu pula untuk garis yang sejajar dengan sumbu Y akan bernilai sama dengan garis yang tegak lurus dengan sumbu X. Kita lanjutkan untuk pembahasan soal. Di sini diminta menggambar garis A yang melalui titik A 3,-5 dan memotong sumbu X dan sumbu Y. Mula-mula yang harus dikerjakan adalah kita dapat menentukan di mana titik koordinatnya dulu. Seperti yang kita tahu, untuk koordinat adalah bentuknya X, Y. Dengan begitu, nilai 3 ini adalah berada pada sumbu X ada di sini. Bilangan 3 berada di sini, kita beri tanda. Nah, untuk Y-nya bernilai negatif 5. Y garis yang tegak, negatif 5 berada di sini. Jika kita gabungkan titik-titiknya, maka titik A berada di sebelah sini. Titik A. Nah, kemudian perhatikan clue selanjutnya. Memotong sumbu X dan sumbu Y. Nah, kalau begitu kita harus membentuk garis yang mereng ke sebelah kanan seperti ini atau mereng ke sebelah kiri seperti ini. Saya ganti dulu warnanya. Nah, di sini bebas kalian mau mereng ke sebelah kanan atau sebelah kiri. Jika sebelah kanan, berarti bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi dia akan sudah memotong sumbu X, lanjutkan ke bawah, memotong sumbu Y. Kalau ke kanan berarti, kalau ke kiri berarti akan seperti ini memotong sumbu Y, diteruskan, memotong sumbu X. Jadi, untuk garis, ini kita beri nama garis M, ini sudah diberi nama ya, garis A, A1, semisal A1 boleh, A2 juga boleh, selama ia miring ke kanan atau ke kiri dan memotong sumbu X dan sumbu Y, berarti itu merupakan jawaban yang benar. Kita lanjut untuk soal selanjutnya ada garis M yang melalui 2 titik. Yang ditanyakan bagaimanakah posisinya. Yang pertama, titik A, 3,-5. 3,-5 berada di sini. Kemudian titik B, 3,6. 3,6 berada di sebelah sini. Nah, kemudian kita diminta untuk menggambar garis yang melalui 2 titik itu. Gambar garis yang melalui 2 titik itu berarti akan kita peroleh garis yang merah ini sudah melalui titik B dan melewati titik A. Kita beri nama garis L. Nah, garis L ini ya kita perhatikan jika terhadap sumbu X posisinya seperti apa? Membentuk tanda tambah ya, seperti seperti bentuk simbol tambah. Sehingga L terhadap sumbu X adalah tegak lurus dengan sumbu X. Kita bisa tuliskan seperti ini. L jika terhadap sumbu Y tegak, sumbu Y juga tegak, berarti ia mirip sehingga sejajar dengan sumbu Y. Jadi posisi garis L ini terhadap sumbu X adalah tegak lurus dan terhadap sumbu Y adalah sejajar. Itu untuk contoh soal di mana kita menentukan garis melalui 2 titik. Oh, ternyata di sini sudah ada nama garisnya garis M. Ya, tinggal kalian sesuaikan saja ya. Terus kita lanjutkan lagi. Menggambar garis K dan L yang saling sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Kalau saling sejajar, berarti ia bentuknya akan seperti ini. Tetapi tidak boleh. Yang saling sejajar tetapi tidak tegak lurus dengan sumbu X dan sumbu Y. Tegak lurus dengan sumbu X seperti ini, berarti tidak boleh bentuknya yang lurus seperti ini tidak boleh. Kemudian tegak lurus dengan sumbu Y, berarti ia akan mendatar seperti ini. Kalau tegak lurus, berarti bentuknya tidak boleh seperti ini. Tetapi bentuknya boleh
tidak boleh tegak, tidak boleh mendatar. Berarti yang diizinkan hanyalah yang miring ke kanan, ini boleh, atau yang miring ke kiri, ini juga boleh. Nah, bisa kita lihat nih untuk tanda sejajar kan seperti ini. Berarti tinggal kita ikuti saja. Semisal kita mau miring ke sebelah kanan, ini adalah garis K. Ini adalah garis K. Nah, kita membuat satu lagi garis dengan kemiringan yang sama. Jadi, kalau kalian menggunakan penggaris, mula-mula kalian gambar dulu garis K sembarang, kemudian dengan tidak merubah atau menggeser kemiringan garis itu, kalian geser ke bawah atau ke atas, dan kalian buat garis yang sama kemiringannya, dan kalian beri nama garis L, itu sudah merupakan jawaban yang benar. Karena di sini garis K dan L sudah saling sejajar. Gitu ya, untuk soal yang bentuknya seperti ini. Nih, untuk soal selanjutnya, menggambar garis N yang tegak lurus pada sumbu Y, berada di bawah dan berjarak 6 satuan. Tegak lurus pada sumbu Y, berarti bentuknya adalah mendatar seperti ini, kan? Seperti simbol tambah nih. Berada di bawah, ini di atas, ini atas, dia diminta untuk berada di bawah, berarti di sebelah sini. Di sebelah sini ini bawah, sejauh 6 satuan dari sumbu X. Berarti dari sumbu X ini ya, sejauh 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti garis N itu berada di sebelah sini. Berada di bawah, berjarak 6 satuan dari sumbu X. Jadi bisa diperhatikan clue yang diberitahu pada soal tegak lurus terhadap sumbu Y, berada di bawah, dan berjarak 6 satuan dari sumbu X. Nah, mungkin itu saja pembahasan dari materi yang terakhir pada bab koordinat kartesius ini. Semoga apa yang saya berikan bisa kalian pahami dengan baik dan dapat mengerjakan soal-soal latihan yang ada di buku Kemendikbud edisi revisi 2017. Kita akan bertemu lagi di video dengan pembahasan soal kegiatan 2.3. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.